Bener carbon trading ini. Nah kan dia pengen yang adil adalah offset. Kau punya industri maju banget, kau produksi 35 miliar mobil setiap tahun. Kami beli terus. Ceritanya kan? Iya. Kalau gitu kau ganti dong emisi yang diciptain dari mesinmu. Iya, tapi kan kau yang make. Sebagai negara adik kuasa ngomongnya gitu. Persis. Halo, balik lagi kita di Bell Entertainment program Blockverse. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang jarang sekali ada di dunia blockchain dan kripto membahasnya, yaitu tentang carbon trading. Nah, kali ini gua akan kedatangan seorang tamu yang sangat sudah berkecimpung di bidang itu. Nah, kita mau cari tahu nih, karena Indonesia sendiri kan sudah punya bursa karbon di bawah OJK saat ini. Tapi ya walaupun sudah berdiri, sudah dibangun, tapi ya kita masih belum tahu nih jejak yang mereka lakukan gitu, karena di bawah pemerintah. Nah, kali ini mereka yang saya undang, tamu saya sekarang, akan bicara tentang bagaimana carbon trading ini di dalam blockchain, di kripto gitu ya. Kita juga ya sedikit pengen menggali bagaimana mekanismenya yang mereka lakukan, sehingga apakah ini fit and proper dengan aturan-aturan yang mungkin sudah diregulasi dunia atau bahkan sudah diregulasi di Indonesia. Oke, inilah dia Bang Dean Benitez Saragi. Oke Bang. Oras. Nggak siap ketemu sesama plat B ya. Plat BK. Aduh, ini tamu saya ini agak-agak cepat dia nih ya. Jadi saya juga susah untuk ngembangin ini. Halo Bang Dean, gimana Bang? Kabar baik. Terima kasih diundang di Bell Entertainment yang paling seru se-Tangerang. Se-Indonesia nih Bang. Amin. Se-Indonesia dong. Oke, Bang Dean, ini siap. Tadi kita di bawah kan ngomong ya sedikit lah ini caruk maruk dunia perkarbonan ini ya. Betul. Cuman gue sebelum masuk ke karbon gitu ini ya Bang ya. Siap. Aku pengen tahu sih. Sebenarnya apa sih carbon trading itu? Apa sih itu? Kalau secara logikanya, ini dimulai dari sesuatu yang terjadi di tahun 97 sebenarnya. Di era 90-an saat-saat kita masih remaja itulah kan. Oke. Remaja ya. 97 ya. Oke. Gue mau bilang SMP ntar marah. Jadi di era-era itu banyak pemerintah dunia udah mulai sadar, kondisi kita nggak baik-baik aja nih. Dunia. Akhirnya dibentuklah namanya COP, Conference of Parties, negara-negara Forum Iklim Dunia, KTT Iklim Dunia. Mulai dinyatakan bahwa benar nih udah terjadi perubahan iklim. Dituangkan dalam protokol Kyoto. Itu di 97. Maju terus mulai terjadi juga pemikiran karbon atau emisi secara umum. Secara umum kita punya pertahanan di bumi ini cuman satu, bro. Pohon. Oh iya ya, pohon ya. Ya, untuk hidup manusia butuh air dan udara. Iya. Ya, penghasil air dan udara yang paling gratis pohon. Pohon ya. Oke. Dia menghasilkan O2. Iya. Akarnya mengatur siklus air dari bawah tanah. Iya. Buahnya menyerap air, ya kan? Lebih dari itu, dianya menyerap emisi, menyerap CO2. Karena itu pernapasannya dia kan menggunakan karbon kan. Dia butuh proses alami untuk menghasilkan O2, dia menyerap CO2. Pertahanan terbaik kita terhadap kehidupan yang keras mengapung di alam semesta ini pohon. Itu dulu. Itu dulu. Sehingga daya serapnya setiap pohon mulai jadi perhatian. Berbeda. Karena kan juga seiring dengan perkembangan dunia, kayu-kayu kan dipotongin. Makanya pohon ini kemudian lagi jadi perhatian. Meja, kayu, kursi, kita nggak lepas dari even kertas kita nggak lepas dari pohon. Udahlah sumber kehidupan, kita pakai pula di sekitar rumah kita. Pasti butuh plafon, butuh Ethernet, tapi kita butuh dia buat bernafas. Buat menyerap ini semua supaya kita bisa bernafas. Sehingga daya serap pohon ini, carbon absorption ini mulai muncul sainsnya. Jadi permasalahannya di carbon trading atau ya katakanlah kita
masuk ke sebelumnya itu masalahnya pertama ada climate change kan. Betul terjadi. Climate change bilang bahwa kita setiap tahun itu nambah satu derajat nih. Betul. Setiap tahun tuh ya kan. Nah mungkin dari 97 tuh. Nah jadi artinya bumi ini makin panas. Nah pertanyaan gue gini bang, ini karbon, ini karbon CO2 ini kan, nah apa kayak udaranya untuk si pohon kan. Betul. Nah jadi kenapa yang disalahin karbon? Karena sejak revolusi industri, sejak munculnya setelah mesin uap muncullah mesin bertenaga BBM. Oke. Ada catatan-catatan ilmiah bahwa ditemukan benda-benda sejarah yang sebelum mesin revolusi industri, makanya ada carbon dating. Sebuah benda sejarah bisa kelihatan umurnya benar apa enggak. Oh iya ada dari karbon Kita nggak terlepas dari karbon, kita pun tersusun dari karbon, unsur kehidupan ini. Iya. Iya kan? Iya. Makanya gua kalau ingat dulu di kimia itu belajarnya karbon. Iya kan? Iya kan? Nggak terlepas karena dia salah satu elemen kunci lah untuk elemen kunci untuk kehidupan. Menggabungkan beberapa unsur menjadi senyawa. Nah, ini yang keren di Bell Entertainment, dia nanya dia jawab nih sebenarnya barusan nih. Oke. Dikit-dikit. Tapi artinya ini sesuatu yang sebenarnya di buku-buku SD kita udah tahu, di buku-buku SMP, SMA kita udah tahu. Tapi waktu dia dibawa ke ranah yang lebih besar, seberapa banyak pohon tuh ada dua, ada batangnya sama kanopinya. Yang menyerap kan kanopinya. Daunnya ya. Batangnya processing kan. Iya. Jadi muncullah wacana carbon trading itu adalah gini. Di sebelah meja sini ada 50 pohon. Di sebelah meja sana cuma ada 2 pohon. Industri kenceng. Oke. Tapi karena kita udah sepakat, kita mau bikin kondisi lebih baik dong. Oke, sepakat nih ya. Sepakat di forum dunia nih ya, sepakat. Oke. Kalau gitu, emisimu yang nggak bisa ditutupi oleh 2 pohon, harus kau tebus ke sini. Oh, tebus ke sana. Karena yang merawat pohon ini di sebelah sini kan. Oh, gitu deh ya. Prinsip logika awalnya begitu. Oke, logika kan. Walaupun agak mistis juga ini barang jadinya, karena orang ngelihat, loh ngapain dia bayar ke sini? Dia lebih maju industrinya. Yang ini kurang maju. Banyak pohonnya. Kenapa dia yang dapat duit? Ya karena ini hidup di alam yang sama. Semakin banyak industri di sisinya Bell Entertainment ini ngeluarin, maka di sisi Roxy ceritanya kan, di sisi Roxy sebelah sini masuk tuh barang. Oke. Di sisi sebelah sini yang merawat 10.000, 100.000 pohon, harusnya mendapat insentif dong, karena kami menyediakan oksigen, menyerap kau punya emisi. Sederhananya itu ya. Sederhananya begitu. Tapi tunggu dulu. Kan kalau bisa dibilang kan Indonesia itu kan paru-paru dunia kan. Harusnya even ya katakanlah 20 tahun dulu juga masih kan. Yes. Yang gue tahu tuh hanya 2 negara, Brazil sama Indonesia tuh. Betul. Paru-paru dunia. Ya. Ini yang mengusulkan ini jangan-jangan Pak SBY. Halo KPU enggak ya? Bukan. Enggak. Tapi gini, ini kan bahkan muncul sebelum. Aku takutnya ini ada politik enggak ya? Iya, makanya aku halo aja dulu ke sini. Oke, terus ini tapi benar juga, Bro. Gini, karena ini enggak terlepas dari politik dunia. Politik dunia. Oke. Benar, carbon trading ini. Nah, kan dia pengen yang adil adalah offset. Kau punya industri maju banget, kau produksi 35 miliar mobil setiap tahun. Kami beli terus. Ceritanya kan? Iya. Kalau gitu kau ganti dong emisi yang diciptain dari mesinmu. Iya, tapi kan kau yang make. Sebagai negara adik kuasa ngomongnya gitu. Persis. Tapi ini masukan ya kan. Tapi mulai bergeser ini. Amerika pun terakhir dari Conference of Parties yang terakhir yang ada di Dubai, walaupun banyak gosip ini big oil, para penghasil minyak masih pengen barangnya laku dong. Iya dong. Karena kita nggak terlepas juga dari bahan bakar, padahal bahan bakar ada macam-macam. Kita di Indonesia bukan hanya paru-paru dunia, kita juga penghasil polusi salah satu yang terbesar karena kita negara berkembang. Polusinya itu dari sisi apa? Pastinya 280 juta orang. Kentut aja udah ya. Ya kan, semua sendawa pusing sebelah Singapura langsung angkat tangan, bos menyerah bos, kameranya di mana nih kan? Ya, sendawa baru ada kamera. Ya, kamera di sini. Sendawa doang. Sendawa satu negara 200. Belum kentut. Belum kentut nih. Belum kencing. Belum dia satu rumah tangga mobilnya 6. Belum. Belum. Gila ya. Oke. Motornya 3 ya kan. Iya. Jadi
Banyak faktornya dan kita juga punya sumber daya alam yang luar biasa. Waktu ini nggak terjadi secara sustainable atau berkelanjutan, yang ada hanya emisi. Padahal kita punya juga banyak hutan, banyak pohon. Terjadi pembabatan, terjadi monokultur, dijadiin perkebunan tertentu yang menghasilkan komoditas seperti sawit. Di berantas. Tapi kan sawit juga kan tumbuhan juga bro. Betul. Tapi tidak seefisien pohon. Iya. Ini akan membawa kita ke ranah lain. Sawit punya banyak manfaat ekonomi. Sangat. Tapi dia juga punya konsekuensi ekologi. Gue cuma mau bilang gitu. Oh, ada konsekuensi ekologi. Ekologi. Ada pohon-pohon lain yang bisa kita tanam. Kita semua punya kearifan lokal. Kebetulan kalau kita boleh agak buka kartu ya kan. Kalau kita orang-orang Sumatera tahu, dia yang berasal dari Sumatera tahu pohon ini bisa ini, pohon itu bisa itu, bahkan kembang sepatu pun bisa dijadiin hiasan atau panganan untuk si penganon kalau mau Mardati. Ya kan? Udah pernah belum makan kembang sepatu? Ada. Bunga raya istilahnya kan. Iya. Gue pernah disuruh makan soalnya bro. Nah, bunga kan, jadi makan. Ini kan kearifan lokal. Kenapa harus dimakan? Karena itu tanda penghormatan. Tapi kan ini bunga pak. Itu dia bunganya harus kau yang makan katanya. Oh ya oke lah, baru jambar kita makan. Anyway, ini nanti ada terjemahannya nih untuk kata-kata yang ngerti. Anyway, kita semua di Indonesia dari ujung Aceh sampai Papua, masing-masing suku adat istiadat udah punya kearifan lokalnya. Tanam pohon ini, tanam pohon itu, tanam cabai, tanam kopi, mau kopi jangkung, kopi sigara rutang, kopi pendek kalau di Sumatera, kopi ateng. Nanti terjemahannya ada lagi di bawahnya ya kan, buat yang tahu-tahu aja. Jadi hal-hal ini punya konsekuensi ekologis yang lebih santai daripada benda seperti misalnya sawit. Kelapa misalnya, konsekuensi ekologisnya santai banget. Kita tanam 1000 kelapa, jadi juragan kita. Jadi juragan. Tapi kawasan yang kita tanam itu nggak jadi bencana secara ekologis. Tanaman lain ada yang punya potensi demikian. Punya potensi bencana ekologis. Nah, ini kan harus kita pilih. Kalau boleh tahu, sekarang Indonesia itu kalau dibandingkan sama 10 tahun yang lalu, itu pohon-pohon kita itu berkurang berapa persen sih? Wah jauh bro. Sejauh-jauhnya penurunannya secara angka kayaknya kan turun naik. Tapi kalau kita lihat secara helikopter view. Helikopter view. Makanya itu yang jarang ditampilin di media-media manapun. Lihat deh gitu, ada banyak hutan yang udah kondisinya dalam 5, 10, 15, 20 tahun. Itu kan kelihatan topografinya berubah. Jangan salah, kemajuan teknologi ini harus bukan hanya dipakai buat memproduksi barang-barang, podcast, teknologi. Tapi harus kita pakai juga buat melestarikan kehidupan kita. Pantauan satelit, salah satu kemampuannya sekarang bro adalah yang paling mendasar fiturnya hari gini, dia bisa lihat sejarahnya tanah itu 20 tahun lalu. Soil historical datanya pun bisa diintip. Berarti kita balik ke yang tadi, dia bisa lihat berapa banyak karbon yang dulunya diserap. Sampai hari ini setelah dia dijadiin perkebunan A, perkebunan B, terlepas dari apapun yang ditanam nih. Bukan hanya satu tanaman tertentu. Artinya udah kurang bijak kita dalam merawat diri sendiri karena kita cuma bisa hidup kalau ada udara dan ada air. Tapi tunggu dulu bang, aku kan juga ngikutin kayak semacam jurnalis kontroversi ya. Nah, yang rusak itu kan sebenarnya ozon ya, O3 kan, O3. Tapi kalau secara saintis, sebenarnya CO2 itu ngambil dari ozon memang. Jadi istilahnya O3 datang karbonnya diambil diikat turun ke bawah. Jadi CO2. Jadi CO2. Nah, terus gue bilang jadi yang O3 tadi jadi nipis karena tinggal O2 kan. Nah, kadang-kadang memang itu kan siklus dari dunia yang normal gitu. Siklus alaminya planet memang begitu. Tapi sejak revolusi industri, sejak mesin uap digantikan oleh mesin-mesin bertenaga fosil. Fosil. Sejak itu terjadi, maka daya tampung planet ini yang secara alami udah kita dobrak, udah kita paksa. Istilahnya yang C-nya tadi mungkin 1 sekarang udah 100 gitu nyerang ya. Itulah. Jadi pemanasan global atau climate change ini bukan hal baru bro. Penonton Bell Entertainment harus tahu ini siklus planet. Siklus planet. Tanpa kita planet ini baik-baik aja. Waktu ada kita planet ini sakit. Tanya kenapa?
Bener nggak? Dia siklus alami. Kadang-kadang dia panas. Planet ini pernah dihantam meteor, pernah ada dinosaurus. Berarti kan pernah ada kehidupan yang ukurannya ratusan kali dari kita manusia. Baik-baik aja tuh. Dihantam ini, dihantam itu, es mencair, oke, benua terpecah, baik-baik aja tuh. Begitu revolusi industri terjadi, begitu bom nuklir pertama dijatuhkan atau diuji coba di dunia ini, oke, teknologi kan? Teknologi. Tapi dampaknya kemana? Ini yang kita di Indonesia harus jadi bagian dari solusi. Kita kembangin banyak teknologi, oke, untuk kemaslahatan, untuk kemajuan finansial, industri, lebih mudah, data, oke. Dampaknya sama rumah kita yang cuma satu-satunya ini gimana? Manusia sejauh ini catatannya hanya bisa hidup di satu planet. Kita nggak punya planet cadangan. Itu saat ini. Loh, ini hari ini. Karena nggak tahu kan? Elon mau ke Mars, dia mau bangun koloni, kita nggak tahu. Pertanyaannya justru di situ. Kalau Elon Musk sama Jeff Bezos punya uang segitu banyak buat dihambur-hamburin kirim mobil muter-muter bumi, kenapa kau nggak perbaikin dulu ini? Dunia ini. Tanya kenapa dong? Iya. Padahal dia punya pemikirannya. Ya mungkin gak percaya kali bro sama pemerintahan dunia bro. Justru karena dia tahu ini bakal kemana, dia siapin langkah berikutnya. Berarti jadi dia bilang climate change ini adalah akal-akalan tanda kutip PBB melalui PBB lah kan, tanda kutip akal-akalan supaya untuk ngumpulin uang di dunia gitu loh. Kayak bayar iuran, iuran climate lu mana nih gitu loh kan. Itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya, uangnya di mana nggak tahu gitu loh. Udah begitu nggak tahu kemana. Nah, kenapa makanya sebuah kesepakatan administrasi atau pencatatan yang lebih baik itu diperlukan. Nah, masuklah Roxy ya. Bagus gak tuh? Ini cuman bertenaga air sama mie ayam nih. Bayangin kalau ada kopi hitam, aduh rusak nih. Jadi tunggu ya. Jadi kita udah ngomongin carbon trading, kemudian pencatatan apa semua. Ujung-ujungnya ke Roxy. Harus, jadi, karena itu kami hadir buat. Jadi Roxy ini apa? Roxy ini apa? Bukan toko ini ya, handphone ya? Itulah, sebagai anak lama capek kita jawab pertanyaan itu. Kalau nggak ke toko handphone nyari obat ya. Nyari obat ya. Apotek dong, di situ masih ada. Jadi Roxy ini rantai oksigen Indonesia. Oh, Roxy rantai oksigen Indonesia. Okay. Kenapa ada kata rantai? Karena kalau diikat sama rantai kuat nih barang. Oh. Kenapa ada kata rantai? Karena ini terjemahan dari blockchain. Blockchain, oke. Gitu. Ada penggunaan kemajuan yang harus dilibatkan untuk urusin lingkungan. Oke. Berarti gini bro, maksud gue gini, apakah Roxy ini dibangun berdasarkan ya based on your business gitu ya? Apakah ada bisnis yang mau dibangun di sini? Or we help for the climate exchange gitu. Yang mana ini? Dua-duanya. Jadi Roxy ini di dua-duanya. Dua-duanya. Okay. Karena nggak idealis ya. Kalau idealis kan, kita nggak ada bisnis gitu. Bisnis pun bisa idealis. Bisnis pun bisa idealis. Okay. Kalau nggak percaya ke pajak Horas. Jadi gini. Jadi gini, Roxy ini bagian dari kelompok usaha Melkor Group namanya. Pencetusnya ini salah satu orang dengan Midas touch, dengan sentuhan emas di Indonesia, Pak Peter Gonta. Oh, Pak Peter Gonta. Peter Gonta. Jadi yang pelopor Pak Peter Gonta. Yes. Oh, nice. Kredo pertamanya dia gini, dia orang media kan ya? Dia banyak membangun media dan teknologi juga, komunikasi juga di Indonesia. Oh, teknologi sama komunikasi juga. Akhirnya dia ketemu salah satu muara yang bisa memadukan karena salah satu kredonya beliau begini. Tahun ini umur dia 76 kan. Dia bilang umur saya udah kepala 7. Masa depan saya ya itu cuman hari ini nih. Tapi masa depan itu punya orang muda. Kita bikin apa sekarang supaya masa depan tetap ada buat orang-orang atau generasi berikut. Oh, itu pesan dia. Itulah yang memantik juga. Lagi-lagi kita cuman bisa hidup di planet ini. Kita bikin apa sama planet ini? Ya, tapi kan yang lu bahas bro, alam gaib semua bro. Bener. Blockchain gak kelihatan. Iya kan? Karbon gak kelihatan. Tapi emang disitulah letak iman sebenarnya. Dimana kita percaya sama yang gak kelihatan. Berarti kita berbisnis tentang iman ini sekarang. Tiba-tiba ganti ada bumper yang lain. Gini. Ini
waktu gue mulai bergabung juga ke Rantai Oksigen Indonesia, ke Melkor Group Indonesia, gue pun datang dari latar belakang dua. Satu latar belakang jurnalisme, dua latar belakang lingkungan. Di 2010 gue gabung sama teman-teman jadi Climate Change Reality Presenter. Kami di train langsung oleh Al Gore, bekas Wapres Amerika, untuk nyeritain, bro, perubahan iklim tuh beneran ada loh. Kalau hari gini kita di media sosial adalah orang-orang yang percaya bumi itu datar. 2010 banyak orang nggak percaya climate change terjadi. Akal-akalan. Pertanyaannya nih, taping ini terjadi di bulan Januari tahun 2024. Ada yang lihat nggak curah hujan? Harusnya bulan Januari udah puncak musim hujan di Indonesia. Harusnya. Puncak musim hujan terjadinya mulai dari Agustus ke September. Oke. Ada yang inget hujan di bulan Desember kemarin? Gak ada. Lagunya Efek Rumah Kaca udah gak laku, bro. Gak ada ya. Hujan di bulan Desember. Udah gak ada sendunya lagi tuh hujan. Tiba-tiba joger ya kan, pengap, panas. Kalau masih kita deny atau kita gak percaya, gak terjadi lah ini. Mungkin kalian yang perlu bangun. Karena kami semua kehujanan langsung sakit hari ini. Dulu mana ada sakitnya. Tapi ya kalau kita kan tinggal di Jakarta ya. Betul. Tapi kalau aku tanya ke kampung, ke Siantar, itu di saat kita di Jakarta ini, ya kebetulan gue di Tangerang juga, itu hot banget itu, panas banget. Di sana hujan mulu bro. Iya. Artinya kan ada siklus yang juga nggak sama. Jangan Jakarta nyebrang pulau ke Sumatera. Teman-teman yang tinggal di Bogor masuk ke Jakarta untuk kerja, para komuter basah. Tapi kan kalau aku pelajarin dulu di geografi ya, nggak tahu ini pelajaran geografi. Iklim dan cuaca beda loh. Betul. Kalau iklim itu bisa berubah. Iya. Bisa berubah loh. Bisa berubah. Itu di state loh di situ. Iya. Jadi kalau bilang iklim itu tidak berubah itu salah. Orang sudah di state bahwa iklim bisa berubah. Iya. Dan jangka waktu itu paling 30 tahun. Tapi gilanya ini terjadi udah ratusan tahun sejak revolusi industri, bro. Karena pengasaman laut, pengasaman atau asidifikasi atau bahkan toxicity, keracunan, kita buang limbah industri ke tanah, ke udara. Ini mendorong itu terjadi jauh lebih cepat, nggak alami, balik ke yang tadi. Kan kita juga yang bikin industrialisasi, walaupun bukan kita berdua di ruangan ini gitu. Kita sebagai manusia ini yang berkontribusi besar terhadap itu. Nah, ini memicu inisiatif. Jadi di dalam ekosistem holding kami ada anak perusahaan yang mengembangkan strategi untuk carbon trading, untuk nature based solutions. Karena solusi karbon banyak jenisnya, karbon banyak klasifikasinya. Iya lah banyak ya. Negara-negara kayak plastik ini kan karbon ya. Iya. Banyak orang nggak tahu loh bro, kalau plastik itu ternyata ini enggak, plastik ini yang kita minum ini. Iya. Ini dari minyak bumi. Oh iya, ditiup aja ini jadi begini bentuknya. Iya. Yes. Banyak nggak tahu ini minyak bumi. Iya, ini mengandung karbon. Makanya kalau plastik kemasan yang baik tuh dia akan selalu ngasih simbol-simbol tertentu di bawahnya. Ini harusnya sekali pakai, ini bisa dicuci. Karena butuh treatment yang beda. Ada kadar bahayanya. Makanya ada banyak jenisnya karbon itu menyusun kehidupan kita kan. Kayak karbon asap. Iya beda kan? lagi. Itu namanya apa? Karbon emisi. Nah, yang paling umum dan sebenarnya bisa kita tangkal emisi dulu, mau dari industri, kendaraan. Kita nafas aja emisi, bro. Kan kita ngeluarinnya karbon dioksida. Menghirupnya oksigen. Tapi kan itu memang normal. Versi normalnya. Tapi apakah normal kita lihat kemacetan 2-3 jam di hari-hari raya? Ya. Ini kan memicu hal-hal yang makin ngumpul dan menumpuk di udara emisi. Hujan pertama di negara-negara berpolusi, waktu udah habis panjang terus hujan pertama, sebaiknya kita masuk rumah. Acid rain. Oh iya. Karena polutannya jatuh duluan. Padahal kita dulu di kampung kalau ada hujan langsung mandi. Itu tadi gue bilang kan. Nggak ada sakitnya gara-gara dipukul aja. Dipukul aja kan. Bukan gara-gara main hujan ya. Main hujan lagi lu gitu. Ini yang membuat pembedanya. Nah, kami mencoba mengembangkan itu sebagai ekosistem. Terlepas ini terjadi bahkan berbarengan ya. Nilai ekonomi karbon diumumkan 2021. Kami memulai inisiatif ini juga sebelum itu. Jadi sorry. Bicara tentang karbon tadi yang lu bilang kan banyak gitu ya, emisi, kemudian plastik lah, bahkan ada tanah juga kan. Ya. Nah ini harganya sama nggak sih bro? Sebenarnya enggak. Waktu klasifikasi itu dibedakannya hanya berdasarkan pasarnya. Harga karbonnya sama? Enggak. Mandatori. Kok bisa? Emang karbon di Eropa sama karbon di Indonesia
Beda dia. Itulah tadi kita balik ke forum yang lebih adik kuasa. Oh. Tapi mereka menentukan. Gini deh misalnya. 2 malam lalu di Eropa pasar mandatori bisa sampai di angka 70 euro per ton. Harganya. 70? 70. Karena di Eropa lebih susah nanam pohon kan? Oh, aku pernah dengar 120 malah. Iya, kan terjadi fluktuasi. Oh. 2 malam lalu sekitar bisa sampai angka 70. Itu pun dia ada pembedanya lagi. Ini dari nature based solutions enggak? Nature based solutions artinya kita kembangkan penanaman, kita lindungi satu kawasan, semakin dia bisa terjaga, bukan hanya karbon yang diserap. Ada burung, hewan darat, serangga, hewan pemangsa predator bisa hidup di situ. Iya. Valuasi karbonnya, nilai karbon yang diserap, sentimennya jadi lebih tinggi lagi. Oke. Karena kan makhluk hidup juga kan bernapas pakai O2. Semua. Nah, itu yang membedakan pricingnya. Lalu ada juga karbon untuk aviasi, dunia penerbangan kan bahan bakarnya aftur. Ya. Lain lagi tuh bukan ansih BBM seperti kita pakai diesel atau bensin. Ada lagi pricingnya. Nah, ini wacana-wacana yang udah dimulai di skala internasional udah lebih dari 10-20 tahun lah. Iya. Kalau aku dengar climate change udah lama banget ya dibahas. Udah lama dan harusnya semakin lama sesuatu fenomena terjadi ada progres dong. Iya, progres. Di luar sudah semakin banyak. Kami ingin juga supaya kita di Indonesia banyak inovator bagus bro di Indonesia. Banyak inovator bagus dari sisi teknologi, dari sisi sains. Duduk bareng. Kita harus develop bareng. Inovasi ini harus digagas duluan. Gitu. Karena biasanya inovasi terjadi dulu baru regulasi mengikuti kemudian. Masuk tuh Bang. Masuk itu Bang. Tapi tunggu dulu, aku balik lagi ke pertanyaan gue. Ayo dong. Pertanyaan pertama aku tadi. Yes. Kalau OJK udah buat bursa karbon trading, kalian mau buat apa lagi gitu loh? Kenapa? Betul. Apa alasannya? Karbon bursa karbon yang ada di Indonesia saat ini belum mencakup semua jenis. Dia baru dari utamanya. Nih di hari ini ya. Hari ini kita kan nggak tahu dalam 2-3 minggu terjadi hal yang lain di Indonesia. Bisa cepat terjadi nih. Bisa cepat sesuai dengan sesuai dengan titipan ya. Iya, tergantung dia mau ngebut apa enggak. Tapi sampai saat ini baru diolah dulu untuk geothermal utamanya. Geothermal ya. Karena pembangkitan energi untuk kita nyalain listrik di Indonesia masih hitungannya kotor. Iya sih. Pembangkit listrik bertenaganya batu bara. Batu bara sih. Ya kan? Padahal di Santer sana banyak batu bara ya. Sedih kita ngomongin ini sebenarnya. Ini edisi khusus selamat siang Amang Tua. Jadi ini yang terjadi gitu. Pembangkitan energi selain transportasi tadi nggak kelihatan. Nggak tiap hari kita lihat di jalanan, tapi bulan September Jakarta adalah kota dengan udara terkotor di dunia. September 2023. Salahin KTP bro. Itu lagi kotor. Nggak boleh ngomong gitu ya. Ini kita lagi ngomong yang lain. Nah, yang kami coba bikin kalau tadi ada sister company yang mengembangkan jasa lingkungan untuk memproteksi kawasan hutan supaya dihitung serapannya. Diverifikasi oleh lembaga internasional. Ini ntar kenapanya gue ceritain kalau boleh nih kan sedikit lah ya. Dihitung serapannya supaya bisa terjadi trading offset tadi persis di meja sana industrialisasi gila-gilaan. Meja sini tanam 2000 pohon. Offset dong supaya cengli ya kan supaya terjadi keadilan iklim atau climate justice. Sadis. Tapi yang Indonesia kan baru-baru dunia. Di mana letak justice-nya kalau kita merawat pohon sebagai negara yang juga berkembang berarti kita bisa nebus emisi juga dong. Bisa. Iya dong. Dan ya kita juga sebenarnya kan punya kesempatan kita buat pabrik-pabrik di sini kan. Iya. Ya kan? Lu jangan marahin gue dong mau buat pabrik. Iya. Ya kan? Tapi dengan kita tidak membuat pabrik kan kita sudah menyelamatkan dunia bro. Atau kita lakukan penangkalnya. Ya kan? Artinya harus juga ada kolom, koridor, regulasi yang jelas. Setiap kegiatan, kendaraan bermotor, pabrik apalagi, perkantoran, kan ada carbon accounting yang bisa dilakukan supaya negara pun menunjukkan identitas yang jelas soal kebijakan. Mau ke arah apa? Clean, governance, baik itu di dalam sistem atau di dalam ini nih penerapannya sehari-hari gitu. Ada apa sih di Jakarta dulu sempat diomongin rame banget waktu Car Free Day 2. Pokoknya 1 kali dalam seminggu
Tidak boleh ada kendaraan bermotor masuk. Iya, di jalan situ. Jalan situ. Yang menuju ke situ parkir mobilnya di tempat lain. Di mana? Iya. Kenapa? Karena kita belum punya juga sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan, yang lebih terhubung. Iya. Bro, Interconnected ya. negara tetangga bro, namanya Singapura ya kan. Merdekanya lebih pendek, sistem MRT atau kereta transportasinya, sinergisnya udah lebih jadi. Canggih sih. Nah, kita harus mendorong yang kayak begitu. Kalau ya, tadi tapi harus ke IKN sih kayaknya. bikin baru ya, nggak bisa selesaiin masalah. Soalnya ini udah kronis bro, kronis. Membuat hal baru timbul masalah baru, kronis. Itu kenapa kami harus bikin inovasi seperti Roxy bro, supaya nggak usah jadi kronis, bisa di solve bisa, gitu. Kami di Roxy atau Rantai Oksigen Indonesia, kami develop sebuah produk teknologi supaya bisa beli karbon kredit di kakak atau adik kami ini supaya bisa beli dengan diskon. Jadi kami membuat kupon digital istilahnya atau Roxy token. Ini bukan semacam cryptocurrency, jelas bukan, karena dia punya utilitasnya cuma satu. Ini komitmennya. Untuk offset dan ini ya. Iya. Jadi kita hanya bisa menggunakan Roxy token untuk beli karbon kredit di sini. Kalau mau beli di tempat lain ya terserah. Ini kan lagi mau nanya Roxy nih. Supaya apa? Terjadi ekosistem cycle itu loh. Tapi kan gini bro. Gue pernah baca juga ya di beberapa media, which is ini waktu itu gue baca itu yang menangani itu kementeriannya Pak Luhut tuh, Marves ya. Nah, gue baca di situ ya mereka bilang bahwa ada 212 triliun perputaran duit di karbon katanya. Potensi. Aku juga bingung kan. Karbon udah nggak kelihatan, ya kan? Ada uangnya dari mana kan gitu kan? Kadang-kadang gue mikir, kalau melihat nilai 200 triliun sih gede gitu ya. Dolar. Iya dolar. Ya. Gede gitu kan. Jadi gue mikir, mungkin di satu sisi bisnis jalan lah ya. Kemudian sisi climate exchange, nah ini gue bingung gitu loh. Maksudnya kalau ini kita bicara tentang duit, terus actionnya apa gitu loh bro? Actionnya apa? Apakah kita nanam pohon? Atau malah kita sekarang gue lihat lagi pengembangan renewable energy ya, lebih ke arah green teknologi gitu kan? Betul. Nah apakah ke sana? Gimana sih sebenarnya implementasi setelah dana-dana ini ada gitu loh? Itu kan adalah sebuah besaran kolektif ya. Jadi gini, balik ke yang tadi, ada yang nature based solutions. Semakin banyak kawasan hutan bisa kita proteksi, ekosistem di sekitarnya naik, manusianya punya manfaat, dapat manfaat. Kenapa? Karena waktu ini divaluasi daya serapnya, dibeli potensi karbonnya, dibikin sertifikatnya, harus pakai blockchain. Harus blockchain. Kenapa? Immutabilitas. Tidak bisa diganggu gugat, trustworthiness-nya lebih tinggi. Pikir hanya imut aja. Kalau imut aja nanti nyalek. Jadi gini. Masuk tuh barang. Oke. Enggak. Kalau ini prinsip traceable. Iya, dan bisa dilacak. Bisa dilacak. Ya, ini adalah ledger di Web3 yang punya kemampuan lebih mumpuni. Teknologi makin maju itu makin kecil, bro. Harus makin sederhana. Makin gitu. Sederhana. Nggak makin besar rumit bawanya. Udah gede-gede komputer begitu kemampuannya cuma 8 megabyte. Ya capek banget gitu. Ini yang terjadi dulu kan. Dulu kan beberapa dekade lalu. Nah pencatatan data secara masif, secara kolektif ya. Itu diangkat ke Web3. Nah ini yang kami lakukan. Blockchainnya diterapkan untuk menopang itu. Kenapa? Butuh trustworthiness. Kalau ada 100 hektar lahan dengan 50 kepala keluarga yang tinggal di sekitarnya, catatan itu nggak bisa dimanipulasi oleh siapapun di administrasi berikutnya. Itu harus jadi pegangan kita bersama, disejahterakan. Why? Pembelian potensi karbon ini, siapa yang mengusahakan karbon, siapa stakeholder pemerintahan, hingga masyarakat yang ada di situ harus dapat manfaatnya, bro. Valuasi karbon akan hanya semakin baik. Ini ikrarnya nih, sebuah proyek karbon akan hanya semakin tinggi kalau bisa dibuktikan, bisa diverifikasi dia punya dampak sama manusia juga yang hidup di sekitarnya. Oke, ini dampak apa? Dampak ekonomi atau dampak sosial? Dampak ekonomi dan sosial pastinya. Kenapa? Indonesia ini negara kepulauan, bro. Ini sebuah mazhab yang orang banyak lupa diri. Almarhum bokap kebetulan pelaut. Dia bilang jangan pernah lupa ngomong negara, ini negara kepulauan.
Bukan negara kontinental. Bukan negara agraris. Bukan. Negara kepulauan. Jangan tanam padi terus-terusan, rawat laut kita. Ini negara kepulauan, artinya ada banyak orang di pulau-pulau yang lebih jauh, di pelosok yang lebih jauh, nggak punya akses pendidikan, boro-boro headphone, akses data aja susah bro. Okay. Dan pohon-pohon bisa semakin baik tinggal di lingkungan yang lebih alami dong. Lebih alami, iya. Yang lebih jauh dari Tangerang, dari Bell Entertainment atau dari Jakarta, dari SCBD dong. Iya. Masuk nggak tuh? Masuk, boleh. Karena itu mereka juga harus merasakan dampak sosial dan ekonominya, aksesibilitas, welfare-nya bisa ditingkatkan. Hasil hutan bukan kayu, jadi dia nggak usah nebang lagi. Ini pernah saya pribadi pernah lakukan ini bersama teman-teman dulu di hutan kayu. Kami bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, sama salah satu desa di sana yang udah melakukan perambahan 3 generasi stop, lakukan pertanian yang lebih terstruktur, silang, tanam silang, minggu ini panen ini, 2 minggu lagi panen row sebelahnya, atau vertikal, atau bikin farming ayam atau kambing. Gunakan panel surya untuk penetasan telur ayam. Nah, udah besok kita ke Siantar lah kita. Ini terkait kan. Makan pangsit lah ya. Nah, kita harus pakai renewable energy juga begitu. Dia ada koridornya sendiri. Dengan menimbulkan energi terbarukan, berapa banyak berhasil avoidance, terhindarkan rilis atau pelepasan emisi ini. Ada hitungannya. Setiap sektor itu butuh aturan main yang jelas, bro. Kalian pernah ngitung gak sih kalau sekarang nih kita 283 juta nih. Kayak kan. Ngantuk aja, mondondok semuanya gimana? Itu kira-kira berapa ton itu? Udah pernah gak kalian itu? Belum, itu biasanya terjadi kalau debat yang gak menarik deh bro di presiden. Nggak, soalnya dia nggak siap tuh, dia nggak siap. Minum dulu kita minum. Nah, berarti pada hari itu begitu ada debat presiden udah bisa dihitung ya berapa bisa ton dihitung. CO2 yang keluar ya? Karena sebenarnya karena ngantuk. Itu sebenarnya baru bakal terjadi nonton satu negara itu aja emisinya naik semua. Nggak ada yang ngomong tontonlah dengan panel surya. Itu baru kita rame-rame satu negara, ini bener ini orang nih. Karena pembangkitan listrik masih kotor gitu. Nah ini juga gue sekalian mau invite Bell Entertainment, komunitas-komunitas yang tergabung dan afiliasi subscribe di channel ini. Komunitas-komunitas yang mengembangkan kriptografi, mengembangkan blockchain. Ayo gabung dan coba lihat ini gimana kita bisa mengembangin lebih baik. Kita butuh pencatatan yang lebih terpercaya untuk urusan lingkungan kita. Kita cuma bisa hidup di planet ini, bro. Oke. Ini yang harus kita bikin, gitu loh. Yang gue tahu kan kayak carbon trading ini kan banyak urusannya ke company gitu loh, bro. Mostly gitu. Iya. Nah ini gue masih belum dapat ide sih. Ini kalau di retail kayak apa gitu. Jauh kalau dari sekarang retail. Gue lihat yang di Indonesia. Yang paling kecil itu kayak Gojek sama Grab mungkin ya. Itu mereka ada untuk kayak saving karbon gitu, ya kan. Jadi once kita misalkan pakai Grab, kita kayak semacam nyumbang gitu loh, bro. Iya, donasi sifatnya. Donationnya kan, istilah langsung dipotong tuh sama dia. Ya. Nah, jadi gue masih mikir sih, istilahnya nih kalau misalkan nih retail nih, ini retail nggak masuk ke si Roxy ini atau harus company atau gimana sih, bro sebenarnya? Enggak, ini kita nggak tutup hanya untuk company. Individual pun bisa. Karena itu muncul Roxy Token supaya individual pun bisa punya akses beli karbon kreditnya. Pertanyaannya gini, bro. Kita udah siap belum di Indonesia? Gini, 2000. Nah, sorry. Karbon sekarang gini kan. Kalau kita ngelihat ini dari sisi keuangan yang simpel dulu ya. Oke. Istilahnya kalau stable coin lah, contoh ya stable coin. Gua mau punya duit USDT lah contohnya $1 juta, artinya kan gua harus nge-pack kan. $1 juta dalam bentuk USD kan. Ini uang harus dimasukin ke bank nih, ya kan. Nih, gua ke lu nih sekarang, bro. Roxy. Nah, sekarang Roxy terbitin token katakanlah 100.000 token Roxy nih. Nah, ini pertanyaan gua, ini 100.000 ini ada nggak lu pack dengan carbon credit yang lu punya? Jelas ada mekanismenya. Ini tapi jadi mekanisme diskon. Jadi diskon. Jadi mekanisme tapi ini barang diskon. Ada nggak? Gini, harga karbon kredit kan fluktuatif. Oke. Berdasarkan harga mana? Di pasar global dong. Oh, pasar global. Iya dong. Kita belum bisa ngomong pasar lokal karena baru hanya geothermal.
Masih hanya ngomong-ngomong. Plat merah. Masih plat merah ya. Masih plat merah. Oke. Gitu. Iya jatuh tuh kan. Dia langsung deg-degan tuh. Karena gini, harga karbon dunia, mau itu aviasi, mau itu industri nature based solutions, renewable energy, fluktuasi. Kita kan ngikutin harga yang ada di planet ini dong. Nah, kalau pasar itu sudah terregulasi baik, terbentuk, artinya skema harga pun baik, mungkin bisa di-pack. Tapi pada saat ini terlalu jauh bro, terlalu riskan dan peraturannya pun belum ada. Jadi kami nggak boleh, nggak boleh melakukan pegging itu. Kita butuh inovasi duluan supaya regulasinya cepat ngikut. Itu message-nya. Karena pasar bisa diciptakan, pasar harus diregulasi. Nah, yang kami lakukan karena ini sister company. Jadi kami pack, misalnya harganya 50 di sini token proxy, misalnya harga. Oh, di sister company ini kan memang karbon kredit. Karbon kredit yang real life kan. Iya. Nah, ini kalau ada 100.000, gue mau beli 20.000, silakan. Lo keep aja karena tuh jumlahnya limited, cuman berkurang 20.000, berarti masih ada 80.000 orang. Gue ambil 20, dia ambil 20, dia ambil 20. Oke. Waktu diberlakukan skematik pasar, maka setiap koin atau setiap kupon digital kalau istilahnya kami, karena ini nggak bisa di cash out. Ini cuma bisa dipakai beli karbon di sister company, atau karena gua Roxy, ini gue buka lapaknya nih, ya udah taruh aja di sini. Nanti ada orang yang mau beli. Industri atau korporat yang mau beli, pasti dia harus nyari dulu diskonnya. Berarti dia harus beli dulu. Jadi retail, that's when you cash. Retail itu kayak private sale dong. Iya, atau kan? Beli di awal kan? Yes. Baru habis itu kalian jual dong. Atau bisa juga buat perorangan, dan ini susah terjadi di Indonesia karena belum ada measurements-nya, bro. Iya, belum ada. Setiap unit kendaraan bermotor di Korea Selatan, di ibu kotanya setidaknya itu punya onboard unit untuk ngitung dia berapa kilometer, bayar STNK tiap tahun dan pajak karbon. Oh, udah ada? Yes. Oke. I spoke to the professor who applied dan mengawal itu. Tapi kan di Indonesia transportasi. Plat-plat kita diurus sama polisi bro, aneh sih. Itu dia, tapi kan polisinya nonton K-drama bro, enggak ya? Banyak plot twistnya nih. Berarti harusnya untuk plat-plat itu jangan diurus polisi dong. Harusnya sih jangan, harusnya tapi kan soalnya kalau diurus sama Roxy aja. Jangan juga sih bro. Kalau ngurusin plat itu harus sampai ngurusin juga emisinya. Sehingga bisa dilakukan taxation yang fair. OBU atau onboard unit jangan cuma dipakai buat bayar tol. Tapi supaya ketahuan kalau bro bukan pengusaha transportasi atau delivery, kenapa setiap hari jalan sampai 70 km? Iya kan? Kalau oke. Bell Entertainment punya lini industri, amin gitu ya kan, catering gitu. Oh ya udah mobilnya pantas jalan 70 km. Untuk industri kalau gitu pajak karbonnya peraturan yang ini. Karena industri mobilnya adalah boga atau pangan gitu. Kalau lu perorangan itu bro, kalau sampai dibawa ke Sumatera, Ganjang 4 namanya. Kaki panjang namanya, hobinya jalan-jalan gitu kan. Nah ini dia nggak siap untuk plot twist hari ini. Kacau ini udah ketemu saudara seperguruan ya begini nih. Ini yang terjadi. Ini kan supaya juga kita punya kedekatan sama sehari-hari ya. Supaya yang nonton episode ini pun tahu bahwa ini bukan barang gaib gitu. Ini logika sains dan teknologinya sudah ada. Sudah terjadi dan kita nggak bisa menghindar dari kemajuan. Tapi ini akan hancur atau habis. Tahu nggak kenapa? Kenapa bro? Ketika semuanya itu sudah listrik. Mau gue ceritain yang satu lagi kan ya? Mau ada cerita horor kan? Tapi nanti dulu. Mungkin kan? Ada horor nanti dulu ya kan. Cuman kan itu tadi kan kalau kita pakai listrik kan nggak ada emisi kan ya. Gini. Emisinya maksudnya di last mile-nya. Tapi kalau mungkin di pabriknya, itu lain cerita. Pabrik sih satu hal bro. Untuk memproduksi sesuatu yang sifatnya listrik seperti ponsel ini. Bukan hanya pabrik, dia butuh banyak elemen metal yang masih harus ditambang. Dibakar juga kan? Dibakar satu hal di dalam pabrik, ditambang. Penambangan belum ada obatnya untuk anti emisi. Itu cerita horor lo siang ini. Jadi dark side-nya itu ya, dark side-nya. Jadi belum tentu. Itu adalah sebuah tahapan peradaban lain. Malah katanya dimana kita harus beresin. Malah gue baca ya, nggak tahu tuh dia ngitung Tesla gitu ya. Bilang Tesla oke, motor listrik apa. Begitu dihitung nih, mulai dari faktorinya, buset itu emisi, fabrikasinya. Emisinya itu ternyata besar juga katanya. Jadi
Mobil listrik salah satu perspektifnya. Gue jelas mendukung kemajuan. Mobil listrik salah satu bentuk kemajuan, yes. Tapi mau kendaraan listrik bukan hanya mobil nih, sorry, yang udah ada motor listrik juga kan, motor listrik, otopet listrik nggak apa-apa. Atau handphone listrik ada? So, semua kan pakai Handphone listrik kan pakai listrik dalamnya, pakai baterai. Semua yang bertenaga baterai hanya memindahkan emisinya. Hanya memindahkan emisi. Di tangan kita seolah-olah nggak ada emisi nih barang. Iya. Ini kan emisi ya. Iya, terjadinya di fabrikasinya. Fabrikasinya. Kan? Iya, di belakang kita yang penting nggak lihat. Itu tahap berikutnya. Karena itu mereka pun harus tahu ada peraturan, ada cara ngobatinnya. Obat paling utama buat kehidupan ini pohon. Iya, itu obatnya ya, pohon. Nggak ada obatnya. Lu mau bikin fabrikasi? Tesla. Kenapa dia mau ke Mars? Dia mau tanam kali di Mars, bro. Itu. Karena dia tahu obatnya cuman itu. Pohon apa itu ya? Kalau gue nggak jadi deh. Yang biasa dipakai buat bungkus sirih tuh. Bungkus sirih. Pohon merah ya. Pohon yang daunnya buat ombus-ombus gitu kira-kira. Masih mikir aku ini apa ya? Pohon apa ini? Ini kan nggak ada obatnya. Waktu dia digeser kita nggak lihat nih. Waduh, kemasannya udah dicopot rapi. Waduh, ini bukan karbon. Enggak kok, ini diambil dari minyak loh. Dan itu untuk mendapatkan minyak ada banyak kegiatan industri yang dilakukan. Balik lagi, kita akan balik lagi. Bro, peradaban itu ada siklusnya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa hilang dong ini, bro. Bukan nggak akan bisa hilang. Terus? Kita butuh upaya kolektif supaya itu makin minimize. Kenapa nggak akan bisa hilang? Nggak bisa. Bro, karena peradaban manusia baru sampai di titik ini. Oh. Kita sebagai satu-satunya makhluk berakal budi di planet ini, ya kan? Iya. Baru bisa sampai di titik kemajuan ini dengan mengeruk hasil bumi. Oh iya. Iya sih, kalau gue pikir-pikir contoh nih ya. Sekarang kayak handphone kita kan masih ada wujudnya. Iya. Suatu saat kalau diciptakan hologram, nggak harus ada bentuknya kan, hanya memanfaatkan udara misalkan. Iya, bro, yang paling gampang, paling hemat lagi sekarang. Kalau mau di kamar tidur atau mau di ruang tamu pakai proyektor aja, jadi kita nggak usah capek TV-nya kesenggol, kepantuk kepala. Itu kan udah bentuk lebih kecil lagi. Iya. Dia cuma butuh satu tembok, tembakin gambar, sama kok nonton kita. Sama, iya. Itu kan bentuk-bentuknya berubah. Berarti suatu saat memang akan ada perubahan total ya. Harus. Nah, yang bisa kita lakukan meredam karena kita peradaban, teknologi, kebijakan nasional atau global masih harus mengeruk sesuatu dari sumber daya. Jadi gue tetap pakai tesis pertama tadi. Pertahanan terbaik kita cuma pohon. Planet yang bisa kita huni cuma bumi. Sekarang kalau lah ya. Ini kalau lah. Gue demen nih kalau udah marang-angan nih. Marang-angan. Iya, ini kan marang-angan ya kan. Ini kalau lah. 2025 tidak ada lagi minyak bumi katanya. Apa enggak kacau gitu. Tapi apakah kita perlu sampai di titik itu tanpa persiapan? That's the question. Lebih kacau lagi sih. Kalau tanpa persiapan lebih kacau lagi dong. Iya. Why do people develop Web 2? Web 1 is too slow, nggak bisa reach out lebih jauh. Why do people develop Web 3? Why? Same reason. Connectivity, kecepatan. Jadi kita bisa meminimize waktu produktif kita, effort atau upaya kita untuk hal-hal yang lebih baik. Lebih baik, iya. Gitu ya. Bukan itu lebih cepat lagi. Bukan biar jadi hal yang lebih cepat lagi. Biar geser ke kode cepat. Iya. Tapi memang benar kan. Istilahnya kalau di web tuh mungkin ini kan harus dicatat sama orang lah, minta datanya, di-download, dimasukin, masuk lagi dari sana, ini dikumpulin. Fuck. Panjang. Belum lagi faktor, ada satu faktor. Ini yang lu pasti udah denger, bro. Udah pasti sering denger, tapi waktu kita yang ngomongin baru kerasa sekarang. Human error. Oh, human error. Iya. Apakah ngurus lingkungan bumi sampai kayak begini bukan error namanya, humannya? Iya. Kita ini belum tentu. Kalau pakai blockchain, real time, langsung tercatat. Iya. Langsung terintegrasi. Dan immutable, waktu kita bilang ada 10.000 pohon, semua orang harus sama-sama menjaga itu 10.000 pohon. Makanya harus melibatkan semua. Ada stakeholder, ada komunitas, warlock, ya kan, ada local heroes. Tapi kalau ini semua terjadi, ada keuntungannya nggak? Ya ada dong. Kalau enggak ngapain diusahain, bro? Iya, kan itu pertanyaannya tadi.
ini adalah dua ranah inovasi yang harus diketemuin. Dua ranah yang gaib ya. Dua ranah yang nggak ada satu bentuknya. karbon, ya kan? Satu blockchain. Itu digabungin itu minimal panadol merahnya 2 tuh. Kalau yang duduk di apa namanya di gedung DPR gitu tuh minimal panadolnya 2 minumnya tuh gitu kira-kira. Berarti semakin maju semakin gak kelihatan ya. Semua semakin kecil. Kita Semakin taruh earphone yang udah pakai Bluetooth nih. Datang orang ini jalan ngomong sendiri dia. Kalau dulu waduh agak sawan ini orang ini. Emang gitu tuh anaknya si Pak Arif gitu kan bisa. Kalau sekarang Pak misi Pak, sorry lagi telepon. Nggak kelihatan. Teknologi bikin makin kecil. Tapi dayanya makin besar. Di kuping gitu. Kecuali hal-hal nggak terhindarkan untuk broadcast, kita butuh perangkat yang jauh lebih baik tetap. Tapi ini lebih kecil daripada dulu. Orang di TV harus butuhnya apa? Makin kecil, makin simple. Tapi dampaknya makin gede. Ada YouTube, ada internet, ya kan? Bisa dilihat di handphone, di dimanapun bisa diakses. Iya dong. Nah, kenapa nggak kita pakai kemajuan teknologi ini? Climate ini sendiri ya. Iya, untuk satu melindungi climate gitu. Makanya kami semoga di 2024 ini juga harus seiring dan seturut peraturan. Kami bisa menjangkau lebih luas karena para holdernya Roxy Token, para supporternya namanya Climate Guardians. Serius. Nanti keluarlah film Guardians 4 itu kayaknya. Biar feel-nya begitu. Karena kalau feel-nya adalah menjaga ini demi cuan saja satu hal. Tapi bahwa menjaga ini adalah bagian kita menjaga juga kelangsungan kita, merawat iklim kita. Oh, gue tuh Climate Guardians. Karena ini nggak bisa diapa-apain kecuali buat karbon atau effort upaya yang terkait sama menjaga kawasan penyerap karbon. Kalau sekarang itu berarti kan maunya global kan, ya nggak sih? Maunya global kan. Berarti kalian pakai apa sekarang? Pakai di platform apa? Kita developnya di Polygon. Oh Polygon ya. Makin banyak sekarang pakai Polygon ya? Ya. Iya loh, makin banyak loh. Kalau nggak on cam kita buka dapur ntar aja ya. Kan developer. Gitu. Jangan-jangan buat sendiri nih. Iya kan rancang bangunnya in-house. In-house kami punya blockchain architect, chief innovation officer yang juara di bidangnya, yang mumpuni di bidangnya. Karena visi dari para pimpinan di dalam ekosistem kami, salah satunya yang belum lama mangkat Pak Doni Monardo almarhum, Jenderal Angkatan Darat yang paling banyak nanam pohon di Indonesia. Pak Doni Monardo. Oh iya ya? Iya. Nah dia ini adalah salah satu almarhum adalah salah satu komisaris di Muller Carbon Capital. Ini yang develop pengembangan hutan untuk menyerap. Bukan supaya orang nggak boleh masuk, bukan. Hutannya bisa kita lindungi nggak? Sebenarnya kan perspektifnya begitu. Tapi effort atau upaya-upaya ini bagian dari kami semua. Roxy adalah salah satunya rantai oksigen Indonesia. Blockchain dipakai untuk menjaga oksigen di Indonesia. Gitu. Ini ada mandat yang dalam bro sebenarnya buat ngembangin ini. Lebih dari sekedar blockchain. Kan ada gini ya, perkembangan blockchain terutama 5 tahun terakhir sangat-sangat finansial, sangat-sangat materialistik. Materialistik emang, iya. Padahal blockchain bukan hanya itu mumpuninya. Ya sebenarnya nggak ke situ. Nggak terbatas pula potensinya hanya di situ. Iya nggak terbatas hanya di situ. That's where we are going. Nice. Untuk nunjukin bahwa potensialitinya kan potensial manusia kan punya motif ekonomi pastinya. Potensialitinya tuh dia pengen lihat gitu. Tapi inilah kenapa diketemuin dua barang yang tidak berwujud, tidak berbau ini hanya bisa lihat teknologi diintipnya. Lu bangun blockchain cuman bisa dilihat kalau ada alat teknologinya. Iya. Lu mau lihat valuasi karbon harus dibuktikan dengan sains dan teknologi. Iya. Ketemuin aja sekalian dua-dua ya. Sambil lihat di luar pemandangan makin bagus. Kan enak tuh. Gitu ya. Jangan-jangan diisi borong-borong nih. Disulapnya di elektronik gitu kan. Hasilnya keluar gitu ya. Itu yang kita pengen kan. Kalau dulu kita ke pinggir-pinggir Jakarta, ke luar-luar daerah cuman buat ngelihat pemandangan, abis itu difoto, dipamerin di media sosial. Teknologi cuma lo pakai buat ambil itu gambar ya. Terus lo ceritain lo pernah ke situ. Gimana kalau teknologi bisa lo pakai untuk bilang gue mewujudkan itu dengan ini, dengan wujudkan. Iya kan?
Ini kapan gue mau beli tokennya lah nih demi kemaslahatan hidup? Harus. Ada cara yang paling gampang supaya nggak usah beli dulu. Oh, apa itu? Kami invite semua orang untuk ikut dalam public testing, testnet. Oh, public testing. Di ujung Januari. Semoga episode ini tayangnya pas. Oke. 25 Januari ada webinar. Oke. 25 ya? 25 Januari Pak Peter Gonta akan juga langsung, kasih Pak Peter? speech. Yes, Pak Cyril Nur Hadi bekas Bursa Efek juga akan, karena dia presscomnya Roxy. Pak Cyril Nur Hadi. Banyak orang-orang finance bro. Kami nggak boleh cross atau melipir, kena harus sesuai seturut aturan. High compliance ini bidang dua-duanya di Indonesia. Karena dua-duanya tidak berbentuk, tidak berbau. High compliance-nya tinggi gitu. Nah, tanggal 25 kami akan adakan webinar. Bisa dilihat di akun YouTube-nya Roxy, media sosialnya Roxy. Tanggal 26-nya kita mulai testnet atau public testing. Public testing ya. Untuk apa? Pembeliannya? Enggak. Register aja. Oh, register. Maka akan dikasih token yang untuk dipakai selama 2 minggu untuk trading. Cobain sendiri bahwa sebelum, ya kan belum bisa beli carbon kreditnya. Ini yang lagi kita mau tes sistemnya, mau dikasih pressure gitu, stress testing public. Stress testing public nih ibaratnya. Lakukan tradingnya. Ada orang mulai order book mulai diaktifkan. Tapi hanya ini untuk tapi ngikutin simulasi. Harga siapa? Harga siapa yang mau diikutin? Disimulasi dulu harga tokennya, ceritanya harga karbon sama dengan sekian, disiapin skenarionya. Iya, maksud saya kan misalkan nih kita pakai harga karbon. Iya. Ya, ngikutin siapa bro? Ngikutin dunia? Luar dong, kan Indonesia belum punya. Baru hanya yang untuk bursa ini hanya untuk geothermal. Oke. Itu tadi. Jadi kita harus mendorong diskusi-diskusinya. Semua itu terjadi kalau semakin banyak diskusi dan inspirasi. Cepat lah ya. Iya. Ini akan kan dibuka. yang tadi karbon itu banyak ya, emisi banyak, plastik Dan banyak, Indonesia kehilangan momentum bro. Semakin lama kita nggak ambil bagian, berarti orang lain yang ambil. Orang lain. Ya di luar Indonesia. Ya tahu sendiri lah bro. Kita ya udahlah, kalau udah ada duit dia menyediakan. Ini yang terjadi. Kalau di era, bro masih bisa relate lah. Di era 80 sampai 90-an, Indonesia adalah Zamrud Khatulistiwa. Ada yang tahu nggak yang nonton sekarang? Zamrud Khatulistiwa. Zamrud itu hijau, Khatulistiwa itu di tengahnya bumi. Apa iya kita masih begitu sekarang? Saatnya kita take back lah. Saatnya kita klaim balik kejayaan kita, punya paru-paru dunia. Iya, kita punya paru-paru dunia kan. Kenapa paru-paru dunia? Ya karena dia menyerap. Karena dia hutan. Kita balik ke tesis. Selalu kita akan balik ke tesis awal. Selama cuma tinggal di bumi. Nah ini kami akan buka public testing 26 Januari sampai 9 Februari. Oke. Gue join loh. Harus, karena hadiahnya puluhan juta. Hadiahnya uang beneran. Gak perlu uang. Halo Bell Entertainment. Loh, ini justru supaya orang mau memberikan stress testing paling seru buat platform ini. Supaya kami dapat banyak dibangun input masukan ya. Atas apa? Blockchain apa? Apa? Blockchainnya? Maksudnya konsensusnya apa? Ada disclaimer, gue belum bisa buka. Belum bisa buka ya. Iya, okay. Karena tadi bro. Tapi layer 2 kan ya. Iya, ini kan terkait ada beberapa peraturan yang kami harus comply. Oke. Itu dulu harus dengan tegas, ada nggak nih flow aturannya. Kalau kami keburu buka di publik hari gini terlalu berbahaya. Oke. Karena kan dua barang yang gaib nih bro. Karena kan maksud saya gini, karena ada kalau di blockchain itu kan ada istilahnya ya sama lah TPS namanya, ya, transaction per second gitu. Iya. Jadi kalau ngukur dari stress net sebuah network itu kan berdasarkan berapa banyak node-node yang dibangun. Apalagi kalau di blockchain misalkan nih lu punya hanya 2 node dengan kecepatan server sekian. Dia cuma bisa dia cuma bisa nampung kapasitasnya segitu. Tapi bayangkanlah kami membuka ini untuk publik. Nah itu makanya publik ya. Berarti ada. Tapi untuk marketingnya kayaknya kurang nih. Yang benar, ini kita udah sampai jauh-jauh ke sini nih. Aku baru tahu. Kan? Gak apa-apa. Soal temen baru tahu, berarti ini marketingnya kurang. Siap. Nanti kalau gitu collab konten lah ya di IG kan. Karena emang invitasinya terutama adalah untuk juga kalangan akademis sama kalangan ekosistem pembangun blockchain untuk melakukan tes ini. Untuk komunitas belum? Komunitas sudah beberapa kami invite. Di Bell Entertainment sama gue kan ada punya Blockfest juga nih. Nah jadi Blockfest itu all platform for Web3 project dan community. Kami invite ya nanti ya. Nah jadi di komunitas kita itu ada 193 komunitas. Wow. 193 komunitas kripto. Wow. Satu komunitas itu bisa ada 10.000, ada 5.000. Kriptografi itu udah jadi sesuatu yang
menarik banget kayak dulu orang belajar PR marketing ya, dulu karena ya. Gini, Gila karena di endorse ya kayak tadi bro, ya istilahnya modal nggak ada, lu bisa dapat cuan gitu. Iya, kayak iya. gitu sih. Tapi the science of cryptography itu 20 tahun lalu nggak pernah masuk di dalam pikiran atau iya kan? Nggak pernah jadi topik gitu. Nah, karena nggak ada duitnya waktu itu. Jadi kalau ada duitnya, itu cepat itu, gitu loh. Cepat dia tuh, set, ya kan. Ada di bedok begitu ada duitnya cepet dong. Iya, dari yang nggak ada jadi set, gitu ya kan. Bener, motif ekonomi adalah salah kan satu alasan terkuat, yes, bener. Tapi nggak itu yang jadi fenomenanya juga. Kriptografi itu nggak pernah diomongin 20 tahun lalu. Gue yakin banget diomongin secara santai boro-boro di podcast. Enggak. Tapi di 2024 dia menjadi sesuatu yang udah ini bisa menjadi motif yang baik. Gue bisa sekian persen dari mengenali membangun codingan ini bisa cuan. Atau gue bisa ikut spekulasi di sini, gue bisa cuan di sini. Motif ekonomi kan? Motif ekonomi. Itu dilakukan, di-combine untuk purpose yang lain. Sambil nikmatin cuan, hidup juga jadi lebih enak bro. Gak usah jauh-jauh keluar negeri, keluar kota. Sekitar kita makin enak gitu. Kira-kira gitu, tanggal 26 sampai tanggal 9 Februari kita buka public testing. Karena setelah 9 Februari seluruh Indonesia sebagai bagian warga negara kita harus menjalani proses-proses demokrasi. Jadi sebaiknya udah menang di situ. Yang mana public nih? Testing, menang public testing. Iya. Ya kan? Ini buat teasernya jadi banyak bahan ini, enak editornya. Bisa diputar-putar ini bahaya udah nih. Ambil semua, geser 3 menit di depan ada lagi punchline. Oke. Nanti coba ya, biar aku invite broadcast lah ke pasti. semua komunitas-komunitas biar mereka paham sih. Kalau memang terus terang ya di komunitas itu memang masih bingung. Ini carbon trading masuk blockchain apa gitu loh. Makanya gua undang ini Bang Dean ya di sini. Gue pengen istilahnya ya dijabarkan gitu loh. Carbon trading di blockchain itu kenapa, apa dan mengapa. Karena blockchain kan memang harus jadi sesuatu yang kita bicarakan hari gini. Iya. Hari ini ya? Iya dong. Kalau dua blockchain iya dong. 5 tahun lalu sebelum pandemi nggak segitu kencengnya. Kayak secret society. Iya. Karena lo nggak pengen ketahuan bisa cuan. Iya. Padahal itu decentralized. Itu yang orang lupa. Kenapa semua orang boleh ambil bagian develop berbagai arah atau apa namanya purpose lain? Karena itu decentralized kan. Tapi 5 tahun lalu kayak secret society, diem-diem aja. Bro, Bitcoin dulu dibagiin di Facebook bro. Ada masanya. Ingat nggak waktu dia mulai juga aneh. Sempat ada eranya di gamingin hadiahnya BTC. Oh iya ada. Sempat bro. Dan gue taunya juga setelahnya sama persis. Yang lo rasain gue rasain. Kenapa dulu gue nggak ikut game yang itu? Tapi anyway, itu udah terjadi. Blockchainnya pun terus berkembang. Ya. Decentralized dan immutability serta traceability-nya ini salah satu senjata andalan untuk bikin inovasi. Bukan emosi, bukan lu bikin token pakai emosi. Ini karena gue pas bikinnya itu namanya lukisan aja bro. Lukisan. Ya bikin aja, gitu bikin aja sablon sendiri gitu. Ini adalah sebuah itu pencapaian pribadi. Tapi sesuatu yang punya ikatan emosional, punya potensi ekonomi, ya kan? Terus secara sains juga bisa dibuktikan. Kami pengen coba inovasi ini bawakan buat Indonesia. Oke, siap. Kalau nggak kita siapa lagi? Ya kalau nggak sekarang kapan lagi? Dengan podcast kita ini orang makin mengerti sih. Kenapa? And this is the right place to talk about it. Gue lihat ada banyak senior penting yang juga banyak kembangin di dunia kripto dan blockchain. Udah jadi kesini. So it's an honor. Appreciate it. Really appreciate it. Mau lihat godang ya kan kalau bahasa Spanyolnya ya kan. Iya siap. Tapi nggak takut ada saingan nanti ya? Nggak apa-apa bro. Di dunia ini persaingan itu hanya karena belum ngopi bareng. Habis ngopi bareng kolaborasi ya. Iya dong. Itu yang lebih penting. Katanya kalau mau pergi cepat jalan sendirian. Kalau mau pergi jauh jalan rame-rame.
Dan blockchain adalah sebuah spirit kolektif, bukan spirit individualis. Oke. Punchline tiap 3 menit. Oke, kita udah 1 jam. Yang bener, kopinya aja belum nih. Padahal kita intinya belum ya. udah intinya udah diulang 6 kali. Aduh. Tapi serius, Bell Community gue lihat orang-orang yang dihadirin, terutama di format podcastnya. Gue juga lihat para subscribersnya. You guys are doing the right thing untuk juga dorong diskusi-diskusi ini terus terjadi gitu. Dan it will be an honor. Ini akan jadi kehormatan besar juga untuk komunitas yang ada di Bell Entertainment atau juga di komunitas yang terafiliasi. Iya. Please join, gabung, sign up dan kasih tahu kita gimana cara elevate-nya. Karena ini bukan persoalan kompetisi untuk cari cuan individualis. Iya. Nama webinarnya temanya nggak mau tanya bro. Apa itu? Peduli iklim bisa bikin cuan. Masuk tuh barang ya kan. Masuk. Oke. Peduli iklim bisa bikin cuan. Bisa bikin cuan. Berarti bisa nggak bisa dong? Ini kan masalah jago-jagoan kayak lu lah kalau lagi trading kan, ya kan? Bisa kan? Lu bisa cash out, lu bisa dapetin insentif, lu bisa dapetin ini tuh bisa kan? Tapi nggak pasti hukumnya. Siapa tahu kawan sebelah lebih jago lagi naruh duluan ya Kak. Aku beli belakang aja lah. Gue udah nungguin tuh. Pasti digigit sama dia. Belakang aja lah. Ikutin dulu testingnya, public testingnya. Iya dong. Iya dong. Public testingnya aja berhadiah puluhan juta rupiah bro. Iya. Buat jadi insentif. Jadi siapapun yang terjadi setelah 14 Februari gak kecewa-kecewa banget gitu. Ada hadiahnya dari kita gitu. Habis nyoblos langsung party. Bukan siapa yang menang. Kemarin habis menang kompetisinya Roxy itu aja, nggak apa-apa. Buat cukup modal ya. Menghibur atau merayakan. Buat menghibur atau merayakan pilih aja lah mau yang mana lah. Oke, Bang Den. Parah nih, seru banget. Mungkin kita bahas lagi selanjutnya kalau ada perkembangan lagi. Yes sir. Apalagi kan perkembangan dari carbon trading ini kan masih early stage ya, masih baru ya. Dan akan sangat dinamis. Kita akan sangat butuh banyak komunitas blockchain untuk kasih perhatian ke bidang ini. Siap. Kalau enggak siapa lagi? Kita di Indonesia siapa lagi? Kalau enggak kita didikte terus dari luar bro. Iya. Oleh inovasi dari luar. Ini kata-kata yang selalu gue dengar nih. Selalu didikte dari luar. Waduh. Pasti dong. Karena ini udah decentralized. Orang Indonesia banyak yang jago kriptografi loh. Koder-koder kita, developer kita. Ngeri kemampuannya bro. Mereka lebih jago ngoding daripada ngobrol sama gebetannya. Bener gak? Bener gak? Iya. Kecuali gebetannya koder juga. Sama-sama koder ya. Sama-sama trader gitu. Kalau nggak gitu gimana? Kalau nggak gitu siapa lagi? Itu udah paling bener. Karena yang kita jaga bukan hanya kesukaan kita, diri kita. Ini satu Indonesia kita doang yang harus bisa jadi di depan. Regulasi akan ngikut kok. Pemerintah akan juga bikin kisi-kisi untuk inovasi first, regulation later ya. Iya, sayangnya bukan next, later. Itu kalau udah kayak pay later bro. Iya, kalau di bahasa Spanyolnya leleng. Leleng. Jadi kalau nggak ada istilahnya Roxy nih untuk men-trigger ya bisa-bisa mau 20 tahun lagi pun nggak ada regulasi sih. Karena ini Indonesia aja udah 70 sekian tahun bro. Inovasi ini kami mulai rintis 3-4 tahun lalu. Ya kan? Bukan yang gak ada. Ada beberapa juga inovator lain di Indonesia yang mulai bikin hal-hal agak mirip kayak gini. Terkait karbon kredit. Ya gak apa-apa. Asosiasinya pun udah ada. Oh udah ada asosiasinya? Udah ada. Apa namanya? Carbon Trading Association-nya sejenis itu udah ada di Indonesia. Mau gabung lah gue. Udah serius. Dan ini saatnya juga antar komunitas, afiliasi atau antar asosiasi untuk ngobrol. Karena dua barang ini, pinjam kata-kata lo, nggak kelihatan. Yang bisa ngelihat cuman ada teknologi sama imannya. Ada di situ tuh gitu kan, kira-kira gitu. Teknologi dan iman untuk melihatnya ya. Kayak semboyan sekolah. Kayak semboyan sekolah swasta nih, teknologi dan iman nggak ya? Waduh itu ya. Jangan. Itu udah di copyright sama Bell Entertainment. Jangan. Nggak boleh. Oke bang, waktu kita habis. Bro, thank you banget. Banyak yang harus dilanjut lagi nih. Nggak kerasa 2 hari 2 malam di sini. 2 hari 2 malam ya.
Oke Bang, jadi last ya mungkin ajakan ya. Apa boleh. kira-kira? Sesuatu yang gampang, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mau itu dari pola pikir, gaya hidup, pakaian yang kita pakai gitu kan. Semua dimulai dari kita sendiri. Kalau udah ketemu yang pas, cari komunitas atau ekosistemnya. Itu pasti pola yang berulang. Ini udah kayak khotbah ini. Iya dong. Dan itu hukumnya pasti. Oke. Kita akan nyari orang-orang yang punya frekuensi atau ketertarikan yang sama gitu. Betul. Dan kami ngebuka seluas-luasnya untuk teman-teman yang punya kepedulian sama lingkungan dan teknologi. 2 pilar gede ini, ayo ngobrol bareng, ayo develop bareng, kasih tahu kisi-kisi mana, arah mana yang bisa kita tuju juga sama-sama. Oke. Kita cuma punya satu planet, namanya planet Bumi. Dalam kehidupan kita punya 2 sebenarnya rumah atau jamu. Oh, ada 2 rumah. Ada 2 rumah. Apa itu? Yang rumah pertama itu namanya fisik, badan kita. Oh, badan kita. Oh. Bukan bangunannya. Oke, udah kayak gereja ya. Rumah kedua namanya planet. Planet. Jadi kita cuma punya satu kan sebenarnya. Karena kita hidup di planet. Kan? Karena kita nggak bisa keluar dan hidup sama Elon Musk di planet hayalannya dia itu gitu loh. Kita masih sama-sama nyangkut di sini. Karena itu sama-sama harus kita lakukan sesuatu. Kalau enggak, ya kita sama-sama juga yang akan jadinya binasa gitu. Kita sama-sama juga yang akan terancam. Itu doang. Calling keturunan masa depan ya. Keturunannya itu dong. Yang paling penting karena kredo kami, ekosistem kami di Melkor Group Indonesia, tagline-nya cuma satu, saving our tomorrow. Saving our tomorrow. Yap, masa depan itu dijaga dari hari ini bro. Oke. Bukan pas kita mondok-ondok atau tidur gitu loh. Iya. Berarti untuk menyelamatkan masa depan, start lah. Lu harus mulai hari ini. Semua trader, semua pemain cryptocurrency ataupun trader ngelakuin sesuatu hari ini supaya besokannya cuan kan? Iya. Same thing. You do something today, kita live longer until the next 100 days. Untuk lingkungan ini ya. Untuk lingkungan. Oke, Bang, siap. Thank you so much. Thank you Bell Entertainment for having us. Siap. Semoga lancar nanti tanggal 26 ya. Yes, 25-26. Thank you. Siap.